Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anak-anakku, kita masih diberikan berbagai karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi hari ini kita masih bisa berkumpul kembali bertatap muka secara online meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oke, gimana kemarin Sabtu? Ada yang puasa? Ayo, siapa yang puasa? Alhamdulillah, ya. Semoga kita semua yang bisa dan mampu melaksanakan puasa Asyura pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Muharram, semoga Allah terima amal ibadah puasa sunnah kita, mendapatkan pahala dan sesuai dengan manfaatnya. Semoga semua dosa-dosa dan kesalahan kita 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Anak-anak, mari seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita mengucapkan basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anakku sekalian, suatu ketika di suatu tempat ada 3 orang pemuda yang sedang belajar menuntut ilmu dengan seorang ulama. Bertahun-tahun mereka belajar di tempat itu dan dengan sabarnya mengikuti arahan, ya, kemudian pelajaran ilmu yang disampaikan oleh sang ulama tersebut. Hari demi hari, bulan demi bulan, kemudian berganti tahun menjadi tahun, sampai pada akhirnya mereka dianggap menyelesaikan semua pelajaran yang telah diberikan oleh sang ulama tersebut. Namun sebelum mereka kembali ke tempat masing-masing, ada sebuah ujian, ya, sebuah ujian yang menentukan apakah murid-murid ini, 3 orang pemuda ini lulus atau tidak, gitu ya. Kemudian dikumpulkanlah 3 orang pemuda itu dan sang guru atau sang ulama ini berkata kepada mereka bertiga, "Wahai murid-muridku, hari ini adalah ujian terakhir kalian selama menempuh ilmu denganku. Apakah kalian lulus atau tidak tergantung pada hasil ujian terakhir ini." Ujiannya sangat sederhana, ya, bahwa kalian bertiga akan aku berikan masing-masing 1 ekor burung, ya. Bawalah burung itu kemana kalian suka dan sembelihlah burung tersebut dimanapun, bebas, ya, dengan syarat tidak ada satupun yang melihatnya, gitu ya. Jadi ujiannya hanya menyembelih seekor burung yang diberikan di tempat dimanapun, tidak ditentukan, bebas, ya, murid-muridnya memilih di suatu tempat yang tidak ada satupun yang melihatnya. Wah, dengan senang hati dong, ya, pamit, ya, kemudian mereka bertiga berkelana dengan membawa seekor burung tadi, ya. Pemuda yang pertama membawa ke sebuah gunung, ya, mendaki gunung tinggi, kemudian merasa tidak ada yang melihat, disembelih burung itu, ya. Pemuda yang kedua masuk ke dalam hutan, Masya Allah, ke dalam hutan, jauh ke dalam hutan yang tidak ada manusia, merasa tidak ada yang melihat, disembelihlah burung tersebut. Begitu juga yang ketiga, mencari tempat, dan pada akhirnya pada waktu yang telah ditentukan, kembalilah ketiga pemuda ini kepada sang guru atau sang ulama tersebut. Lalu ditanyalah kepada pemuda yang pertama, "Bagaimana ujianmu? Bisa kalian menyembelihnya?" Yang pertama menjawab, "Alhamdulillah Kiai, alhamdulillah Guru. Itu, aku naik ke gunung yang tinggi, lalu aku yakin tidak ada satupun yang melihatnya dan aku berhasil dengan mudah menyembelih burung itu." Pemuda sang guru itu tersenyum. "Lalu kamu yang kedua?" "Iya Guru, aku masuk ke dalam hutan yang dalam, yang aku yakin tidak ada satu orang pun yang melihatnya, tidak ada satu yang melihat aku, lalu aku sembelih burung tersebut dengan mudahnya." Dia tersenyum dan sang guru pun tersenyum. Lalu ditanya yang ketiga, "Lalu kamu Fulan yang ketiga, apakah kamu berhasil menyembelih burung tersebut?" Ya, sang murid yang ketiga ini menundukkan kepala, lalu meneteskan air matanya, lalu dikeluarkan dari kantong atau tasnya seekor burung tadi. Ternyata burung itu masih hidup.
Yang lain terkaget, loh kenapa dia? Kan mudah banget gitu ya, cuma menyembelih seekor burung kok tidak berhasil. Lalu sang guru berkata, kenapa kamu tidak menyembelih burung itu? Pemuda itu menjawab, wahai guru, aku sudah mendaki gunung tinggi, aku sudah memasuki hutan, aku sudah pergi ke lautan, masuk ke dalam gua, dan semua tempat yang kira-kira tidak ada yang melihatnya. Tapi mohon maaf ya guru, tidak ada satu tempat pun yang aku merasa tidak ada yang melihatku. Memang tidak ada manusia ketika aku ke gunung, ketika aku masuk hutan, ketika aku masuk ke dalam gua, tidak ada manusia yang melihatku. Tapi saat aku ingin menyembelih burung ini, aku yakin dan aku sadar betul bahwa ada yang melihatku. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain baru kaget. Dan sang ulama mengatakan, dari ketiga muridku yang lulus, hanya kaulah yang aku nyatakan lulus sebagai muridku. Nah, begitu ya nak ya. Jadi Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mendengar. Dimanapun, apapun yang kita lakukan, ya, sembunyi-sembunyi, apalagi terang-terangan, Allah maha tahu. Baik di dalam hati pun, hanya sebagai niat di dalam hati yang tidak yakin, tidak ada seorang pun yang tahu, tapi Allah maha tahu. Ayo, makanya sadarlah ya, bahwa dengan demikian kita selalu diawasi. Apapun yang kita lakukan, kita katakan, kita pikirkan, Allah maha tahu. Ya, kata Allah, ya sesuai, ya sekecil apapun pahala atau perbuatan baik yang kita lakukan, Allah maha tahu dan Allah akan mengganjarnya. Begitu juga dengan keburukan, dengan kemaksiatan. Sekecil apapun yang kita lakukan, di mana manusia tidak ada yang mengetahui, tapi yakinlah Allah maha tahu dan dia akan mencatatnya sebagai dosa. Ayo nih yang lagi belajar online nih, ya bundanya bilang, nak sedang belajar. Iya bun, padahal lagi chatting, lagi lihat-lihat YouTube, lagi lihat-lihat gambar segala macem. Ayo siapa yang kayak gitu ngaku, ayo. Jangan gitu ya, Allah maha tahu. Nak, lakukan kewajiban kalian. Ya, ketika belajar ya belajar, nanti giliran main ya main. Oke, paham ya? Mudah-mudahan cerita yang singkat ini dapat hikmah untuk kita bahwa jujurlah atas apa yang kita lakukan, kita katakan, ya, kita pikirkan, karena sesungguhnya sekecil apapun itu Allah maha mengetahuinya. Oke? Nah, kembali sekarang ke pelajaran. Di pertemuan terakhir Pak Iqbal sudah sampaikan bahwa hari ini akan kita bahas 10 soal kisi-kisi untuk penilaian harian atau ulangan yang pertama. Ya, sekali lagi, ini adalah kisi-kisi ulangan. Nah, kalian tidak perlu belajar yang macam-macam ya, yang sudah kita pelajari. Cukup dari lembar soal ini. Soal ini sudah saya minta tolong kepada wali kelas kalian untuk share. Ya, kalian bisa nanti mendownloadnya, melihat bentuknya seperti ini, sama nanti ya. Dan betul-betul ulangannya seperti ini. Tidak akan keluar dari 10 soal ini, supaya kalian mudah belajarnya ya. Tidak bingung gitu ya. Paham ya? Oke, kita bahas ya. Nomor 1, kembali lagi kita ulang dari awal, dari bilangan bulat dan bilangan cah. Oke. Nomor 1 soalnya ditulis di sini deh. Di sini ya. Aduh, maaf. Nomor 1 ini soalnya katanya 11 ditambah negatif 2. Oke. Nah, ini disuruh membuat garis bilangan ya. Ingat ya, startingnya dari angka 0 ya. Dari angka 0 kita kasih garis putus-putus dulu. Melangkahnya tetap dari angka 0 ya. Kasih garis putus-putus di angka 0. Oke. Lalu katanya yang pertama 11. 11 negatif atau positif? Iya, positif. Kalau positif berarti belangkahnya ke kanan. Ya, 11 langkah dari 0. Ada di angka 11 ini kan? Oke, kali ini Pak Iqbal nggak pakai warna-warni nah ya. Satu aja ya, kemarin untuk memudahkan aja di awal-awal. Ya, mudah-mudahan kalian sudah paham. Lalu setelah itu kita kasih garis penentunya nih dari 0 sampai 11, dan jangan lupa dikasih anak panah ke kanan karena bilangannya positif. Lalu kita tandai dengan angkanya sesuai dengan soal 11. Oke?
Kemudian katanya ditambah negatif 2. Oke. Langkah kedua, 2 langkah ke kiri. Iya, karena bilangannya negatif. Ingat ya, 2 langkah ke kiri bukan dari 0. 0 mah langkah pertama udah sampai sini, tapi 2 dari sini. Ya, 1, 2. Oh, ada di angka 9. Lalu kita kasih garis putus-putus lagi. Nah, gini ya. Nah, lalu kita garis dari 11 tadi ke angka 9, 2 langkah, panahnya ke kiri. Ini bilangan negatif 2. Kalau gitu hasilnya dari 0 sampai garis terakhir, sampai langkah terakhir ada di sini kan. Nah, kita tandai garisnya, kita buat. Oke, aduh miring lagi sayang. Nah, ini dia. Ini ke kanan, hasilnya jadi berapa? 0 sampai 9. Jadi 9. Panahnya ke kanan gitu ya. Jadi hasilnya 9. Karena positif. Oke, ya ingat-ingat lagi ya, mudah kan? Baik. Perhatikan ya. Jadi langkah pertama buat garis titik putus-putus dari angka 0. Belum melangkah nih, ini cuma sekedar starting line ya. Garis awal, garis start ya, garis mulai. Ya, kemudian yang pertama 11. 11 itu positif, berarti 11 langkah ke kanan. Ya, 1 2 3 4 5 sampai 11 di sini adanya. Kasih garis putus-putus lalu garis dari 0. Nah, dari 11 ini melangkah lagi 2 langkah tapi ke kiri karena negatif. 2 langkah ke kiri dari negatif. Dari 11. 1 2 adanya di sini. Jadi hasilnya adalah 9. Mudah ya, ingat ya. Oke. Lalu kita ke nomor 2. Nomor 2. Apa katanya itu? Hasil dari negatif 13 dikurang 6. Begitu katanya ya. Ingat, ilustrasi untuk penjumlahan adalah hutang dan uang. Ya, kalau hutang bilangan negatif, kalau uang bilangan positif. Dan prinsip utama sebelum menghitung tentukan tanda kalau bilangan caca, bilangan bulat ya. Ingat ya sekali lagi, sebelum menghitung tentukan tanda positif atau negatif baru dihitung. Oke. Coba kita lihat. Negatif 13 dikurang 6. Boleh nggak ada tanda kurang kalau bilangan bulat? Nggak boleh, kita rubah kan? Ingat ya, kita rubah. Yang pertama tetap apa adanya, jangan dirubah. Negatif ya negatif, positif ya positif, nggak boleh dirubah sama sekali. Kurang berubah jadi tambah. Ingat ya, ini bilangan positif jadi negatif 6. Jadi sekarang ketahuan kan? Min 13, negatif 13, hutang. Ditambah hutang lagi. Hutang lagi, berarti hutangnya tambah, jadi hasilnya pasti negatif, ya kan? Hutang lagi, ya jadi hutang dong. Dan ini ditambah bukan dikurang, karena sama-sama hutang, ya. Yang dikurang itu kalau hutang dan uang, ingat ya. Jadi 13 tambah 6, 19. Jadi hasilnya negatif 19. Perhatikan ya. Ingat-ingat lagi, kalian kemarin waktu latihan bilangan bulat, udah oke, mantap-mantap, ya. Jangan sampai hilang, jangan sampai lupa. Makanya ada PH1, ada ulangan supaya kalian ingat lagi ya, merefresh lagi seperti ini. Baik. Nomor 3 katanya. Hasil dari negatif 18 dikali 13 gitu kan. Kalau perkalian sama pembagian ilustrasinya adalah apa? Sejenis tidak sejenis. Saya ulang ya. Kalau penjumlahan hutang dan uang, tapi kalau perkalian dan pembagian itu sejenis tidak sejenis. Ngerti dong sejenis apa yang tidak sejenis apa gitu ya. Yang sejenis yang sama, negatif sama negatif, positif sama positif gitu ya. Nah, ini coba lihat, sejenis tidak? Tidak. Kalau tidak berarti hasilnya pasti negatif. Jangan dihitung dulu. Jangan dihitung dulu. Pasti hasilnya negatif. Baru udah dioret-oretan kita hitung. 18 kali 13 ya, dikali.
3 kali 8, 24. 4 sisa 2, gitu kan? 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. Selesai. Yang kedua, 1 kali 8, 8. 1 kali 1, 1. Baru deh ditambah 4, 13, 1. Jadi 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, jadi negatif 234 hasilnya. Oke? Paham ya? Baik. Mana tadi penghapusnya? Ini dia. Nomor 3 sudah. Nih pakai penghapus ya. Nomor 4. Oke. Coba lihat soal apa nih? Oh, campuran. Oke. Negatif 54 dibagi negatif 6 gitu ya. Ditambah 20 dibagi 5 ditambah 36. Oke, begitu katanya. Nah, kita ingat-ingat lagi. Semua ada kaifiat, semua ada tumak nina, semua ada caranya masing-masing. Oke, kita ingat-ingat lagi. Ini campuran nih, ya ketahuan banyak tuh. Bilangannya banyak, operasi hitungnya juga banyak. Oke, ada prinsip, gitu kan? Ada tumak ninanya apa? Yang pertama, yang paling kuat adalah operasi di dalam kurung. Yang kedua, ya perkalian dan pembagian. Ini sama kuat, perkalian dan pembagian sama kuat, ya. Jadi kalau ada dua-duanya, kita kerjakan yang duluan, yang dari kiri. Yang ketiga baru penjumlahan dan pengurangan, tambah kurang. Ini juga sama kuat. Kalau ada dua-duanya kita kerjakan dari sebelah kiri. Oke, tapi kalau bilangan bulat jangan ada pengurangan. Kita rubah ke penjumlahan seperti yang tadi. Oke ya. Nah, coba kita lihat dari skala prioritas yang mana duluan. Yang di dalam kurung tidak ada. Tidak ada ya. Ini bukan dalam kurung nih ya. Ini bilangan negatif, bukan operasi hitung. Ingat kalau operasi hitung ada dua bilangan. Ada tanda operasi hitungnya, kali, tambah, bagi, kurang gitu ya. Kalau ini kan nggak ada ya, ini menunjukkan bilangan negatif aja. Oke, jadi kalau gitu yang kedua kali bagi, nah ini dulu berarti senyumin deh gitu kan. Ingat, sebelum menghitung tanda dulu. Ini sejenis tidak? Sejenis, berarti positif hasilnya karena sejenis, sama-sama negatif, sejenis, sama ya. 54 dibagi 6, 9. Yang tidak kita tulis lagi. Nah, bagi 5 ditambah 36 gitu kan. Oke, mana sekarang? Masih pembagian, yang enggak ditulis lagi. Oke, tanda dulu. Oh, ini sejenis ya, sama-sama positif. Jadi hasilnya pasti positif. 20 bagi 5, 4 ditambah 36. Nah, wah ini udah enak banget ya. Tambah ya dari yang sebelah kiri. 9 tambah 4, 13 ya. Uang ditambah uang ya. Uang hasilnya positif ya. Ditambah 36. Oke, 13 tambah 36, 49. Betul ya? 49, betul. Oke. Kalau ada salah-salah nih Pak Iqbal dalam itu benerin ya. Betul ya? Seperti itu. Jadi step by step, senyum sampai selesai. Ya, untuk campuran. Sabar ngerjainnya. Baik. Lanjut ke nomor ini Pak Iqbal hapus ya. Lanjut ke nomor 5. Jadi untuk bilangan bulat ada 5 soal, untuk bilangan cacah juga ada 5 soal, begitu ya. Baik. Nomor 5. Oh, problem solving. Soal cerita nomor 5. Nggak apa-apa deh. Oke. Ini juga kita sudah latihan ya. Pak Guru memberikan kuis dengan penilaian sebagai berikut ya. Nilai 4 untuk jawaban benar. Jadi kalau benar nilainya 4. Ya, 1 ya, kayak kemarin ya. Negatif 1 untuk jawaban salah. Salah negatif 1 katanya. Terus yang tidak dijawab TJ. Itu 0. Baik. Lalu berikutnya. Dari 35 soal yang diberikan, soalnya ada 35. Baik. Ya, dicatat dulu nih data-datanya. Ahmad dapat menjawab 27 soal yang benar. Benar 27. Oke. Terus
3 soal tidak dijawab, TJ 3. Nah, gitu kan. Yang pertama, kalau gitu jawaban yang salah ada berapa gitu ya. Ingat ya. Jadi ada 3 tuh ya. Ada yang benar, ada yang salah, tidak dijawab. Semuanya harus 35 karena jumlah soalnya 35 soal kan gitu ya. Nah, sekarang kita jumlahin aja yang ini sama yang ini. 27 tambah 3 30, ya kan? Ini 30 kan? Nih kalau kita jumlahin, ini 30. Kurang dong, kan soalnya ada 35. Nah, makanya yang salah berarti jumlah soal dikurang yang diketahui. Jadi 35 dikurang 30 sama dengan 5 soal. Ini jawaban yang A ya. Nah, jawaban yang salah berarti ada 5 gitu kan? Paham ya? Kemudian total nilainya berapa? Yang B. Oke, kita lihat. Benar segini, yang tidak dijawab begini, yang salah segini. Yang benar ya. Kalau satu nomor 4, kalau 27 nomor, nah ada berarti 27 dikali 4 sama dengan berapa tuh? 82 108 ya. Coba daripada salah ya, 27 kali 4. 828 ya, 108. Yang salah ada berapa? Ada 5, berarti 5 dikali negatif 1. Nah, jadi hasilnya negatif 5. Nah, yang tidak dijawab perlu nggak ditulis? Kalau mau ditulis boleh, kalau enggak pun boleh. Kenapa? Karena nggak ada nilainya, 0 gitu ya. Berapapun banyaknya yang tidak dijawab, dikalikan 0, ya 0 gitu ya. Jadi sampai di sini aja boleh. Tapi kalau mau ditulis juga boleh, bagus ya. Lalu berapa totalnya? Kalau gitu ditambah kan? Ya, uangnya 108, hutangnya 5. Nah, pasti banyakkan uang kan, masih pasti positif. Berapa hasilnya jadinya? 108 dikurang 5. Jadi 103 hasilnya. Begitu. Ingat ya? Nah, ini sudah banyak kita latihan kemarin di latihan bilangan bulat. Baik. Selesai sudah soal-soal bilangan bulat, sekarang ke bilangan caca. Pak Iqbal hapus ya. Yang ini Pak Iqbal hapus dulu. Oke, nomor 6. Nomor 6 katanya hasil dari 19 ditambah 65 ditambah 35 titik-titik sifat komutatif. Oh, disuruh sifat komutatif. Ingat ada 3 sifat ya. 19 soalnya dulu deh, ditambah 65 ditambah 35. Sifat komutatif. Apa itu komutatif? Pertukaran. Ditukar-tukar mana yang lebih mudah dulu gitu kan. Syaratnya adalah lihat bilangan yang paling belakang, cari pasangan. Cari pasangan yang menghasilkan angka 0 gitu ya. 9 sama 5, 9 sama 5 lagi, atau 5 sama 5? Iya, 5 sama 5. Berarti itu yang kita tuker. Berarti di sini 65 ditambah 35 baru ditambah 19. Gitu ya. Iya, ini berapa hasilnya? 100. Nah, kan gampang kan? Ditambah 19 jadi 119. Tuh, mudah ya. Ingat ya, komutatif. Seperti itu, cari pasangan yang menghasilkan angkanya 0 di belakang, baik penjumlahan atau perkalian. Oke? Sip. Oke. Udah nomor 6 ya. Sekarang nomor 7 ini Pak Iqbal hapus dulu, Nak. Ya, nanti kalau mau lihat kan bisa diulang-ulang lagi seperti biasa videonya ya. Oke, nomor 7 katanya sifat asosiatif. Oke, nomor 7 tadi komutatif, sekarang asosiatif. 16 dikali 33 dikali 5. Nah, sifat asosiatif hampir sama dengan komutatif, ingat ya. Cuman bedanya kasih tanda kurung. Nah, perkalian nggak apa-apa, sama aja, mau perkalian mau penjumlahan sama ya, sama mirip persis. Cuma ini dikasih tanda kurung gitu ya. Ini boleh di depan, boleh di belakang, boleh. Ya, sekarang kita cari pasangannya dulu ya. 6 sama 3 dikali ya. 6 kali 3 belakangnya 0 enggak? Enggak. Ya, 3 sama 5 enggak. 6 sama 5
Iya, ya berarti ini yang dipasangin. 16 kali 5 kali 33 gitu ya. Nih yang dalam kurung ya duluan kan 80 ya. 80 kali 33. Nah kan enak ada nolnya. Simpen, nolnya simpen dulu 1 ya. Jadi 33 kali 8 ya, atau 8 kali 33 sama. Kalau di oret-oretan yang banyak kan di atas gitu ya. Jadi 33 kali 8. 8 kali 3, 24. 8 kali 3, 24 tambah 2, 26. Tadi nolnya disimpan 1, masukin 1. Jadi 2640 hasilnya. Tuh, gitu ya, gampang. Oret-oretannya kita hapus dulu. Ya. Jadi mirip sekali antara sifat komutatif dan asosiatif. Bedanya cuma dikasih tanda kurung aja. Ya, oke. Ya prinsipnya sama. Cari pasangan yang paling mudah. Yang paling mudah ingat ya. Yang paling mudah itu yang belakangnya 0 gitu ya. Nomor 8. Apa katanya? Oh distributif. Oke. 31 dikali 79 dikurang 31 dikali 29 gitu kan? Nah kalau distributif ya itu digabung 4 angka jadi 3 gitu kan. Gimana caranya? Lihat pasangan pertama, pasangan kedua. Adakah bilangan yang kembar? Nah kita lingkarin yang kembar. Oh ini dia. Kita lingkarin yang kembar. Tuh 31 ya yang kembar. Nah yang tidak kembar masukkan ke dalam kurung. Berarti ini kan 79. Tandanya ingat dikurang, karena bisa dikurang bisa ditambah ya. Dikurang, nih 29. Baru dikali salah satu dari yang kita lingkari, dikali 31. Cuma salah satu ya, nggak boleh dua-duanya. Ya, baru deh dihitung ini dalam kurung. 79 dikurang 29, 50. Nah, dikali 31. Tuh, lagi deh. Hitung di oret-oretan, nolnya simpen. Perkalian, nolnya disimpen. Ya enggak? Jadi hasilnya 1550 titik. Tuh 1550. Betul ya? Kali 5, 15 ya. Udah. Oke? Ingat ya, seperti ini yang distributif. Ada bilangan yang kembar, ya diambil sepasang. Walaupun semuanya kembar nggak apa-apa, cuma sepasang yang diambil, cuma 2 bilangan yang diambil, yang dilingkarin. Yang tidak dilingkari, masukkan ke dalam kurung. Ingat tandanya di sini. Kalau dikurang ya ikut dikurang. Kalau ini ditambah, ini juga harus ditambah. Paham ya? Sip. Lanjut. Ya, karena ini cuma pembahasan soal aja. Dan mengulang-mengulang aja sifatnya ya, mengulang-ulang. Jadi lebih cepat. Alhamdulillah. Nomor 9. Oh, kembali bilangan campuran ya, operasi campuran. 350 dikurang 7 kali 40 ditambah 50 bagi 2. Nah, gitu ya. Sama dengan yang pertama tadi dengan bilangan cacah, dengan bilangan bulat ya, operasi campuran untuk bilangan apapun sama ya. Operasi dalam kurung, kali bagi, tambah kurang. Sama ya, senyum-senyumin dulu. Enaknya kalau di bilangan cacah tidak ada bilangan negatif. Itu enaknya ya. Oke, yang mana dulu kalau gitu? Nih, senyum pertama. Yang tidak senyum tulis lagi. 350 dikurang 7 kali 40. 7 kali 4, 28. Tambah 01, 280. Nah, ditambah 50 bagi 2. Oke ya. Selanjutnya yang mana? Pembagian. Yang tidak kita tulis lagi. 350 dikurang 280 ditambah 50 bagi 2. Ayo. Kalau nggak bisa pakai cara rumah ya. Hasilnya adalah 25. Nah, selanjutnya kurang tambah mana lebih kuat? Yang dari kiri. Dan ini nggak perlu dirubah ke tambah nggak perlu karena nggak ada bilangan negatif. Langsung aja dihitung ya. Ini 350 dikurang 280 susun ke bawah. Ya, susun ke bawah. Hasilnya adalah 70. Ditambah 25 jadinya 95. Tuh ya, gampang. Oke, sama ya dengan yang tadi campuran di bilangan bulat. Cuma kalau bilang bulat ada bilangan negatifnya. Itu aja ya. Kalau ini lebih mudah lagi.
tapi susunan prioritas utamanya tetap sama. Paham? Oke, nomor 9. Oh, terakhir sekarang nomor 10 ya. Baiklah. Nomor 10 ini kita hapus dulu. Terakhir itu pasti problem solving. Iya. Nomor 10 soal cerita. Baik. Pak Umar memiliki 12 dus buku tulis. Tahu ya? Jadi Pak Umar punya 12 dus buku tulis. Bukan 12 buku, tapi 12 dus, 12 kotak. Ngerti ya? 12 pak gitu, ya. Setiap dus berisi 10 buah. Awas. Jadi Pak Umar punya 12 dus buku, satu dusnya isinya 10. Oke. Lalu ia membeli lagi sebanyak 60 buah, bukan 60 dus, tapi 60 buah buku tulis. Oke. Kemudian buku-buku tersebut akan disedekahkan kepada 20 orang anak yatim. Pertanyaannya, jadi setiap anak yatim akan menerima buku sebanyak berapa? Gitu ya. Paham ceritanya tentang apa? Oke, jadi Pak Umar mau sedekah kepada 20 anak yatim. Sedekah apa? Buku. Jadi caranya gimana? Ya namanya mau bagi buku, kan ditotal dulu dong. Semua bukunya ada berapa? Ya, baru dibagikan. Kalau dibagikan berarti dibagi gitu kan? Kepada 20 anak. Paham ya, ya? Wah, jadi semua buku kita total. Bukunya Pak Umar punya berapa sih? Nah, gitu ya. Pertama, dia punya 20 dus ya? Dia punya 12 dus. Gitu. Satu dus 10 buah. Gitu kan? Betul nggak? Tuh, coba kita hitung. Kalau satu dus 10, kalau 12 dus, apa hubungannya? Tambah, kali, kurang atau bagi? Iya, dikali. Kalau satu dus 10, kalau ada 12 dus, iya 12 dikali 10. 12 kali 1, 12. Tambah 0, 1. 120. 120 buah. Oke. Lalu dia beli lagi katanya 60 buah. Kalau beli lagi, ini buku berkurang atau bertambah? Kalau kita beli lagi, bukunya berkurang atau bertambah? Ya bertambah. Berarti ditambah 60, ya kan? 0, 8, ya jadi ada total bukunya ada 180 buah. Semua buku yang Pak Umar punya. Sekarang buku-buku ini mau disedekahkan, dibagikan kepada 20 anak. Yang namanya dibagikan berarti dibagi. Berarti satu anak mendapat berapa? 180 dibagi 20. Nah, gitu kan? Nah, ingat loh, kalau pembagian kalau perkalian, nolnya kita simpen, kita gabungin, kita masukin lagi gitu kan. Tapi kalau pembagian, nolnya kita coret. Justru kita buang nolnya kalau pembagian. Kalau perkalian kita gabungin, kita masukin gitu ya. Ini punya 01, ini juga dicoret juga 1. Gitu. Jadi tinggal 18 bagi 2. Berapa? 9 buah. Nah, jadi setiap anak yatim mendapatkan 9 buah buku. Seperti ini. Paham ya nak ya? Jadi kumpulin dulu bukunya ada berapa semua. Kalau udah dapat bukunya berapa, baru mau dibagi berapa orang. Nah, tinggal dihitung deh. Gitu. Oke, selesai sudah. Ya. 10 nomor ya, 10 soal untuk PH1 kita ya, kisi-kisinya. Ini sudah Pak Iqbal jelaskan semua ya, nak ya. Nanti kamu bisa ulang-ulang lagi videonya begitu ya. Ya, jadi kalian tidak usah, sekali lagi tidak usah belajar dari yang banyak-banyak kemarin. Cukup 10 soal ini kalian ulang-ulang. Mirip sekali soalnya nanti ya. Mirip sama sekali dengan soal kisi-kisi ini. Oke, jadi mempermudah kalian untuk belajar lagi. Oke, enak ya? Baik, jadi itu tadi. Ingat hikmah cerita di awal tadi Pak Iqbal ya. Kalau ditanya, kamu sedang apa nah? Sedang belajar, sedang setoran. Iya bun. Lagi sama temennya lagi. Jangan gitu ya. Jangan gitu. Belajar ya belajarlah. Baik ya. Jadi kalian ulang-ulang lagi sekali lagi bahwa ini sangat mudah. Kalau kalian mau mengulang-ulang lagi, kalian coba kerjakan dulu lagi, lalu kalian cek jawabannya sesuai dengan yang tadi Pak Iqbal sampaikan di video ini.
ya. Kalau masih belum benar, ulang lagi, gitu ya. Jadi nanti lebih mudah kalian dalam memahami dan menyelesaikannya. Oke, baik. Kali ini sampai di sini dulu pertemuan kita, hanya membahas kisi-kisi untuk PH1, ya. Pak Iqbal, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.